A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari dengan NIM A351230077. Di sini saya akan membawakan materi tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia merujuk pada peran dan pentingnya bahasa Indonesia dalam masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa materi yang menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa resmi Republik Indonesia. Ini berarti bahasa Indonesia digunakan secara luas di semua aspek kehidupan termasuk pemerintahan, pendidikan, media, massa, komunikasi, dan interaksi sosial. Yang kedua, persatuan bangsa. Bahasa Indonesia berperan sebagai alat komunikasi yang mempersatukan beragam suku, budaya, dan bahasa di Indonesia. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa yang dapat dipahami oleh semua warga negara Indonesia, memfasilitasi komunikasi dan pemahaman antar kelompok etnis dan budaya. Yang ketiga, identitas nasional. Bahasa Indonesia juga berperan dalam membentuk identitas nasional bahasa Indonesia. Bahasa ini mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah Indonesia serta menjadi simbol persatuan dan kebangsaan. Yang keempat, media komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi dalam berbagai media seperti surat kabar, majalah, buku, radio, televisi, dan internet. Bahasa Indonesia juga digunakan dalam komunikasi lisan sehari-hari, baik dalam konteks formal maupun informal. Yang kelima yaitu pendidikan bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Bahasa ini digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Bahasa Indonesia juga berperan dalam merekrut pemahaman dan pengetahuan siswa tentang budaya dan sejarah Indonesia. Yang keenam yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia digunakan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Bahasa ini digunakan dalam menulis dan mempublikasi karya ilmiah serta dalam komunikasi antar para ilmuwan dan penelitian. Yang ketujuh yaitu pengembangan budaya dan sastra. Bahasa Indonesia berperan dalam pengembangan budaya dan sastra Indonesia. Bahasa ini digunakan dalam penulisan karya sastra, puisi, drama, dan musik. Bahasa Indonesia juga digunakan dalam upaya melestarikan dan pengembangan kebudayaan Indonesia. Kata-kata motivasi dari saya, jadilah pribadi yang gigih dan pantang menyerah. Kesuksesan tidak datang dengan mudah, tapi dengan kerja keras dan ketekunan, dan kamu akan mencapainya. Cukup sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.